Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jalla allazi an'ama alaina ni'aman la tu'addu wa la tuhsa. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man ittaba'a hudahu min ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumiddin. Summa aqulu lakum jami'an ayuhat tullab wat talibat. Insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan apel tausiah dengan judul 10 sebab terbebas dari dosa. Asyratu asbabin lil fakaki minaz dzunub. 10 sebab agar seorang hamba terbebas dari dosa. Sesungguhnya pada diri manusia ada kecenderungan untuk berbuat baik dan juga ada kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua manusia itu cenderung untuk melakukan banyak kesalahan dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang yang setelah dia melakukan kesalahan dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang Maha Pengampun, yang Maha menerima taubat, yang Maha menutupi dosa-dosa, yang Maha memaafkan dan Maha menghapuskan dosa-dosa hambanya. Tapi terkadang dalam kehidupan ini ada orang-orang yang terlalu lama melakukan dosa sehingga dia tidak bisa bebas lagi dari dosa-dosa tersebut. Mungkin dia tidak merasakan nikmatnya melakukan dosa tersebut, tetapi dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Karena dosa tersebut bisa menutupi hati seorang hamba. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Akan tetapi apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa, maksiat dan kejahatan itu telah menutupi hati mereka sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri darinya. Ada 10 sebab yang disebutkan oleh para ulama yang jika dilakukan oleh seorang hamba maka dia akan terbebas dari dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Yang pertama adalah al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui, mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha melihat, Rabb yang Maha mendengar, Rabb yang Maha menyaksikan, Rabb yang Maha mengetahui, Rabb yang pengetahuannya sangat detail terhadap segala sesuatu, Rabb yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi. Karena itu apakah kita pantas berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Ia senantiasa melihat kita, yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa memantau kita, yang senantiasa melihat kita dalam keadaan apapun. Baik tatkala kita sendiri ataupun ketika kita bersama, baik ketika kita bersama orang lain ataupun kita sendiri di dalam tempat yang sangat tertutup sekalipun, Allah Subhanahu wa taala melihat. Apakah Rabb yang demikian pantas untuk kita durhakai? Pantaskah kita untuk berbuat maksiat di hadapannya? Pantaskah kita untuk berbuat dosa di hadapannya? Allah Maha mengetahui. Di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim, banyak ayat-ayat yang ditutup dengan innallaha bima ta'maluna khabir, wallahu bima ta'maluna alim, wallahu ala kulli syai'in syahid, inna rabbaka labil mirsad dan sebagainya. Allah dinyatakan Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha menguasai. Apakah kita pantas berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia mengetahui segala sesuatu? Apabila kita menyadari bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui sesuatu secara detail, maka kita akan menghentikan dosa kita. Bayangkan kalau kita berada di hadapan orang yang senantiasa mengawasi kita, matanya tidak pernah berpindah daripada penglihatannya kepada kita. Apakah kita mau melakukan kesalahan di hadapannya? Tentu tidak mau. Kita lihat ada CCTV di suatu tempat. Orang yang ada di tempat tersebut dia akan berhati-hati, enggak mau melakukan kesalahan. Takut kalau ada orang yang mengetahui dia melakukan kesalahan. Apalagi Rabb kita yang Maha mengawasi. Ini sebab pertama agar seorang hamba terlepas dari dosa, yaitu al-haya'u minallah, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-hubbu lillah, adalah karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala?
Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah menjadikan, Allah yang telah membentuk kita, Allah yang telah memberikan kita nyawa, Allah yang telah memberikan kita kehidupan, Allah yang telah memberikan kita rupa seperti yang ada saat sekarang ini. Allah yang nikmatnya tidak pernah terhenti dari kita. Karena itu kita semua pasti ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rabb yang senantiasa nikmatnya turun kepada kita, apakah kita pantas untuk berbuat durhaka kepadanya? Ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-muhibbu liman ahabba muti'. Orang yang benar-benar mencintai, dia akan patuh kepada orang yang dicintainya. Orang-orang yang mencintai sesuatu, dia akan mengikuti perintah daripada yang mencintainya. Oleh karena itu, kita semua yang kalau mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mesti membebaskan diri kita dari segala macam dosa, segala macam maksiat, segala macam kejahatan di dalam kehidupan kita ini. Adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat orang akan menghentikan segala dosanya. Kemudian sebab seseorang terbebas dari dosa yang ketiga adalah al-khaufu minallah. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Lembut, tetapi Allah juga pedih siksaannya, pedih azabnya. Allah juga punya kemurkaan. Allah benci, ada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus merasakan al-khaufu minallah, yaitu rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping surga ada neraka, di samping nikmat Allah ada azab Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita timbulkan dalam diri kita, harus kita tumbuhkan dalam diri kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang semakin tinggi pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam Al-Qur'an Allah tidak hanya ceritakan tentang surga, tapi Allah juga ceritakan tentang neraka, supaya ada rasa takut dalam diri kita ketika ingin melakukan suatu dosa. Kemudian sebab yang keempat, agar seseorang bebas dari dosa adalah ma'rifatul abdi bi annallaha an'ama alaihi ni'aman la tu'addu wa la tuhsa. Yaitu seorang hamba mengetahui, menyadari bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti pada diri hamba tersebut. Sebelum kita lahir ke dunia, ketika kita lahir, ketika kita hidup di dunia, ketika kita meninggal, ya, ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua tidak bisa menghitungnya, mengiranya. Apakah kita pantas untuk bermaksiat kepada orang yang memberikan nikmat kepada kita? Satu nikmat saja itu tidak pantas. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya begitu banyak terhadap kita semua. Tidak bisa kita hitung. Nafas yang selalu turun naik dalam diri kita, mata yang bisa kita gunakan untuk melihat, mulut yang bisa kita gunakan berbicara kapan saja. Ya. Ada pendengaran yang bisa mendengar, ya. Ada hati yang selalu berdetak, ada jantung yang selalu mempakan darah, kaki yang bisa kita langkahkan kemana kita suka, tangan yang kita bisa gunakan, ya. Ada akal dalam diri kita, ada keamanan, ada makanan, ada minuman, ada keluarga, ya, dan sebagainya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pantas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita? Bukankah Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada orang misalnya kita berikan suatu pemberian, ya, lalu dia menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat, maka kita pasti tidak suka dan akan mau lagi memberikan pemberian kepada orang tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga tidak pantas bagi kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sebab yang kelima agar seorang hamba terbebas dari dosa adalah melihat akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Sehingga dikatakan mana zalal bala, ya, tidaklah turun suatu musibah illa bil maksiyah, kecuali dengan maksiat. Wa ma rufi'at illa bit taubah, wa ma rufi'a illa bit taubah, dan tidaklah akan diangkat bala tersebut, musibah tersebut, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi bencana, ya, musibah di muka bumi ini kecuali karena maksiat dilakukan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia.
ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan tangan kalian sendiri. Timbulnya penyakit, timbulnya musibah, timbulnya kelaparan, timbulnya kekeringan, ya, semuanya adalah karena musibah, karena maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu seorang hamba tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya dia jalil, aziz, orang yang mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia melakukan maksiat, dia menjadi hamba yang hakir, hamba yang hina, yang zalil, yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagi kita penuntut ilmu, maksiat sekecil apapun harus kita jauhi, karena setiap maksiat itu akan menghalangi kita dari menuntut ilmu yang bersih, yang suci ini. Tidak akan masuk cahaya Allah ini, ilmu ini disebut dengan cahaya Allah. Dia tidak akan masuk ke dalam hati kita kalau ada dalam hati kita maksiat, ada benci, ada dendam, ada takabur, ada ujub, ada rasa menghinakan orang lain, ada riak dalam hati. Ini tidak akan masuk ilmu itu ke dalam diri penuntut ilmu ini. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat tersebut. Ya. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullahu taala, ketika Imam Syafi'i belajar di hadapannya, dan Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang luar biasa, dia bisa menghafal kitab Al-Muwatta dalam usia 10 tahun. Kata Imam Malik, "Ya fata atau ya gulam, wahai remaja, sesungguhnya saya melihat engkau adalah orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan padamkan kecerdasan yang Allah berikan ke dalam dirimu itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan padamkan kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepadamu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i suatu ketika dia mengalami kendala dalam menghafal ilmu, maka dia mengadu kepada gurunya Al-Imamul Waqi' Ibnul Jarrah. Kata Imam Syafi'i, "Wahai Imam, saya ada kendala dalam menghafal. Ya, tidak mudah saya menghafal pelajaran. Apa sebabnya?" Kata Imam Waqi', bahwa sebabnya kamu kesulitan dalam menghafal adalah karena adanya maksiat di dalam dirimu. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah mendendangkan suatu syair yang sangat besar faedahnya bagi penuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i apa? "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi." Saya laporkan tentang buruknya hafalan saya kepada Al-Imamul Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu ia menunjuki saya agar saya meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Penuntut ilmu banyak maksiatnya, ya. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, "Innal ilma nurun." Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah. Wa nurullahu la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah ini, ilmu Allah ini tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Hati-hati kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakai barang, pakailah barang yang memang punya kita. Kalau barang orang lain perlu kita minta izin kepadanya. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang bukan hak kita. Jangan sampai kita meminum sesuatu yang bukan hak kita. Sungguh besar dosanya, ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari dosa, dari suatu perbuatan yang merupakan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari suatu usaha yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih pantas untuk masuk neraka. Jangan mengambil barang yang bukan punya kita. Jangan memakai barang yang bukan punya kita. Kalau mau minjam, ya pinjam kepada orangnya, jangan dipakai begitu saja. Itu adalah salah satu adab kita agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Kemudian sebab yang keenam agar seorang terbebas dari dosa adalah dengan melihat bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang mulia. Hamba Allah yang diciptakan oleh Allah SWT di atas fitrah tauhid. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Suatu fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas tauhid. Ketika kita lahir semuanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Kemudian kita kotori jiwa kita itu dengan berbagai macam dosa dan maksiat. Pantaskah kita mengotori diri kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dosa, dengan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang tercela? Tentu tidak pantas. Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mulia daripada malaikat. Karena dalam diri kita ada godaan untuk melakukan kebaikan dan juga ada godaan untuk melakukan maksiat. Terkala godaan untuk melakukan maksiat itu kita kalahkan dalam diri kita, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat.
Karena dalam diri malaikat hanya ada dorongan untuk melakukan ketaatan. Perjuangan kita untuk melakukan ketaatan lebih susah, karena itu balasannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bermaksiat, maka bisa saja kedudukan kita lebih rendah dari Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada iblis yang merupakan cikal bakal timbulnya kerusakan, kejahatan dan maksiat di muka bumi ini. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan diturunkan derajat kita dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketujuh agar seseorang terbebas dari dosa adalah qasrul amal, pendeknya angan-angan. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilum man yajuzu zalik, dan sedikit yang melewati itu. Dan bahkan sebelum umur 60 tahun sudah banyak meninggal. Karena itu kita tidak boleh taswif, menunda-nunda ketika kita melakukan maksiat, dosa. Jangan kita katakan besok saya akan bertobat, bulan depan saya akan bertobat, setelah umur 40 saya akan bertobat, setelah tua saya akan taubat. Jangan-jangan enggak sampai umur 40 tahun. Jangan-jangan kita enggak diberi umur sampai tua. Karena itu ya kematian itu lebih banyak menimpa yang muda daripada yang tua, seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Antum lihat dalam kehidupan kita ini, mana yang lebih banyak? Orang yang tua apa orang yang muda? Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak yang muda atau yang tua? Nenek-nenek, kakek-kakek lebih banyak atau anak-anak muda yang lebih banyak? Yang muda. Kenapa? Karena sebelum tua sudah meninggal. Ya kan? Karena sebelum tua sudah meninggal. Oleh sebab itu kita tidak boleh panjang angan-angan. Tidak boleh apa? Tulul amal. Tidak boleh punya angan-angan yang panjang. Saya sekarang bermaksiat aja suka hati saya. Saya melakukan berbagai macam dosa. Nanti saya bertobat. Allah akan mampu menerima taubat. Kalau Allah tidak berikan hidayah untuk bertaubat, kalau kita mati ketika bermaksiat kepada Allah SWT, itulah yang perlu kita ingat. Pendekkan angan-angan kita bahwa dunia ini bukan negeri yang akan kita tinggali selama-lamanya. Ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Ya. Pendekkan angan-angan kita. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, akan berangkat menuju ya kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Karena itu jangan sampai kita semua ya tertipu dengan dengan angan-angan yang panjang di dalam kehidupan kita ini. Mesti bertaubat siapapun kita, meskipun kita masih muda, meskipun kita masih kecil usianya, tetap wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab terbebas dari dosa yang selanjutnya adalah tarkul fudul, yaitu menjauhi hal-hal yang berlebihan. Fudul artinya hal-hal yang berlebihan, baik dalam hal makan, baik dalam hal minum, baik dalam hal berbicara, baik dalam hal ya bergaul dengan orang lain, ini harus dijauhi. Kata ulama, seandainya suatu pertanyaan bisa dijawab dengan satu jawaban, lalu dijawab dengan 3, dengan 4 kalimat, maka lebih dari satu itu adalah fudul. Ya, makan, kita cukup makan 2 kali, 3 kali sehari. Jangan sampai makan 5 kali. Bergaul juga begitu. Ya, dengan teman-teman. Jangan nongkrong berjam-jam, duduk berjam-jam. Padahal ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan yang lebih bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Main HP sampai larut malam itu fudul. Lebih dari kebutuhan yang seharusnya. Mungkin antum cukup main HP 1 jam, 2 jam saja. Tapi main HP sampai larut malam itu fudul namanya. Berlebih dari kebutuhan. Dan itu akan membuat orang susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Ingatlah bahwa setan itu menyesatkan kita tidak dengan satu langkah saja. Dia langkahnya banyak. Pertama, manusia digoda untuk berbuat syirik. Ketika dia tidak bisa, digoda dengan syirik, digoda dengan yang selanjutnya berbuat bid'ah. Ketika dia tidak bisa berbuat bid'ah, digoda dengan yang selanjutnya dengan dosa besar. Ketika enggak bisa dengan dosa besar, digoda dengan selanjutnya dengan dosa kecil. Ya, ketika tidak bisa dengan dosa kecil, dengan al-mubahat, dengan hal-hal yang dibolehkan. Tapi kalau manusia terlalu sering, terlalu banyak melakukan al-mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan, akhirnya dia lupa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setan sudah menyelesaikan kesenangannya. Setan sudah bergembira. Tatkala orang sudah masuk ke dalam perangkapnya dengan cara apapun, ya, maka setan sudah bergembira. Karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Bukan langkah setan.
tapi langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan menyesatkan manusia itu banyak, bukan satu. Karena itu kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang fudul, hal-hal yang berlebih dari kebutuhan, karena itu akan melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya untuk membebaskan diri kita dari dosa adalah tajdidul iman, memperbaharui iman kita dengan menimbulkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa malas dalam diri kita, jangan diikuti, harus dilawan. Bukankah jihad yang paling besar seperti dikatakan Ibnul Qayyim adalah jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Dalam diri kita ini ada nafsun ammaratun bisu, ya kan? Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan harus dilawan. Baru ada perjuangan dalam kehidupan kita ini. Dan tidak mungkin manusia berhasil dalam jihad melawan musuh yang nyata, orang-orang kufar, kecuali setelah dia berhasil melawan musuh yang ada dalam dirinya, yaitu dorongan untuk melakukan maksiat. Perbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu bisa lapuk dalam dada kalian. Kama yakhlaqus saub, sebagaimana lapuknya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka bermohonlah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui iman dalam diri kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaharui iman, memperkuat iman, memperteguh iman dalam diri kita ini agar tidak lapuk. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang kehilangan iman dalam kehidupan kita ini. Bahkan karena hilangnya iman, banyak orang yang berganti agama menjadi murtad. Nauzubillah. Ya. Kemudian yang terakhir, kita mesti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita semua untuk menapaki jalan yang lurus, ya, dan menjauhi segala sebab yang mengantarkan kita kepada segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa dalam kehidupan kita ini. Mohonlah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita semua dari neraka. Di antara doa yang ma'thur yang berasal dari Rasulullah SAW adalah Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta surga kepadamu, memohon surga kepada Engkau, dan kami memohon kepada Engkau segala bentuk perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami ke surga. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan kami bermohon kepada Engkau agar Engkau jauhkan kami dari neraka dan dari segala bentuk perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami kepada neraka. Sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada pertarungan yang terus-menerus antara jiwa manusia dengan syaitan. Karena itu manusia harus selalu beriktisam, berpegang teguh, bermohon kepada Allah SWT agar Allah jaga dia dari segala bentuk ya godaan setan. Karena setan tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Karena itu kita perlu membebaskan diri kita dari segala macam dosa, dari segala bentuk maksiat yang akan menghalangi dan merintangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini apel tausiah yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terakhir, ada pesan-pesan penting yang Ustaz ingin sekali untuk menyampaikannya kepada kalian, terutama yang ikhwan, ya. Yang pertama adalah tentang adab-adab di masjid, ya. Sering Ustaz ingatkan bahwa sebaik-baik saf laki-laki, saf yang mana? Saf yang depan atau yang saf yang belakang? Saf yang depan. Tapi nyatanya ketika salat di masjid, ya, pada nongkrong di barisan paling belakang. Antum kalau nonton bola di stadion, maunya VIP atau yang paling belakang, tiket rakyat. VIP, nggak mau di belakang, jauh dari pemain-pemain bola, ya kan? Masa kita berdiri di hadapan Allah SWT, maunya di barisan belakang. Kita itu harus harisun alal khair, semangat melakukan kebaikan itu. Selama masih ada peluang untuk masuk di saf depan, masuk ke saf depan. Kita semua lebih berhak daripada orang yang lain. Ini masih ngobrol di barisan belakang, ya kan? Ketawa-ketawa, ada yang bercanda juga. Ini nggak boleh terjadi pada santri yang berada di MTS An-Najah ini, ya. Ini akan juga jadi kebiasaan di kampung-kampung kalau antum pulang kampung, nongkrong di belakang. Nggak ada bedanya antara santri pesantren An-Najah dengan yang lain. Jangan seperti itu. Kita harus punya ya perbedaan. Kita harus harisun alal khair, semangat melakukan kebaikan. Jangan biarkan orang lain mendapatkannya. Pada zaman dahulu para sahabat, ketika mereka mengetahui keutamaan saf depan itu, bahkan dikatakan kalau seandainya bisa diundi, siapa yang akan menempati saf depan pasti dilakukan. Ya, khairus sufufur rijal awwaluha. Saf laki-laki yang terbaik itu adalah yang paling depan. Ambil yang paling depan, isi yang seterusnya kalau sudah penuh yang di depan, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Jangan jadi ya jamaah yang terbelakang, ya. Jamaah yang
terbelakang, saf yang terbelakang. Jangan. Kemudian antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Antum angkat tangan, berdoa kepada Allah SWT, mohonkan kebaikan dunia dan akhirat. Banyak doa-doa yang sudah kalian hafal. Dan saatnya mempraktekkan doa-doa yang telah dihafal itu di waktu mustajab. Apa waktu mustajab itu diantaranya? Adalah waktu antara azan dan iqamah. Jangan ngobrol, jangan diam aja, jangan bercanda, ya. Waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma bainal azan wal iqamah du'aun mustajab," atau kama qala Rasul. Antara azan dan iqamah itu ada doa mustajab. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak banyak doa yang kita hafal, hafal satu doa saja yang merupakan doa yang berisi kebaikan di dunia dan akhirat. Yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa mencakup kebaikan dunia, kebaikan akhirat, mencakup doa yang merupakan permohonan agar dilindungi oleh Allah dari neraka. Ya, jangan banyak ngobrol, jangan bercanda, ya. Manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan ilmu yang bermanfaat, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menuntut ilmu, mohonkan ampunan dan rahmat bagi orang tua kita, jangan dilupakan, ya kan? Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murkai, ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya, ya. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya, minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan diabaikan waktu tersebut. Di antara tanda-tanda kerugian hamba adalah dia mengabaikan amal pada waktu yang mustajab. Ya. Dia tidak melakukan amal ibadah pada waktu yang mustajab. Padahal kalau dia melakukan ibadah saat itu, keutamaannya, kelebihannya luar biasa. Kemudian saya ingatkan lagi untuk senantiasa menaati aturan di sekolah. Bagi ikhwan, semuanya wajib memakai sepatu. Ketika masuk kelas semuanya wajib memakai sepatu. Jangan sendal, ya. Sendal main, sendal yang dipakai main bola, dipakai lagi ke dalam kelas, ya kan? Nah, itu tidak tertib. Kita harus belajar tertib, belajar disiplin, belajar mematuhi aturan. Jangan jadi orang yang selalu melanggar aturan. Sampai besar antum akan menjadi orang yang melanggar aturan. Pergi kemana saja ada aja aturan yang dilanggar. Kita harus belajar jadi orang yang taat kepada aturan, disiplin dengan aturan. Ya, pakai sepatu. Orang tua kalian sudah belikan sepatu untuk apa? Untuk belajar. Jangan sepatunya dipensiunkan, di rak sepatu, dia ke sekolah, ke kelas pakai sendal, ya, sendal jepitnya udah kotor bertahun-tahun nggak dicuci, ya, itu tidak boleh. Begitu juga dengan kebersihan diri sendiri, perhatikan penampilan itu, mandi pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, jangankan ke sekolah, ya, ke masjid yang kita tidak lama di masjid itu paling lama setengah jam ketika kita sholat, ya. Itu disuruh bersih-bersih, bersih gigi, bersih baju, pakai minyak wangi bagi yang laki-laki. Supaya apa? Supaya orang samping kita itu senang mencium baunya, ya kan? Apalagi di sekolah ini yang antum lama di sini. Mungkin lebih dari 12 jam antum di sini, mungkin 9 jam, 10 jam antum di sini. Bayangkan kalau kita nafasnya, ya kan, bau, enggak gosok gigi 3 bulan, ya. Mungkin juga gurunya akan tersiksa. Jangankan guru, ya malaikat aja akan tersiksa. Gosok gigi pagi-pagi, ya kan, pakai sampo ketika mandi. Baju juga perhatikan, baju yang dipakai, baju yang sudah disetrika, yang sudah dicuci. Jangan baju minggu kemarin, bahkan minggu kemarinnya dipakai lagi. Sudah nggak jelas mana warna bajunya itu jangan terjadi, ya. Begitu juga rambut. Perhatikan kebersihan rambut, kebersihan kuku, ya kan. Kebersihan kuku perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kukunya sama dengan kuku kucing, ya. Itu tidak boleh. Rasulullah mensunahkan agar kita senantiasa memotong kuku. Siapa orang paling bersih di dunia ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perhatikan kebersihan rambutnya, kebersihan bajunya, kebersihan kukunya, termasuk kuku kaki, ya. Jangan sampai kuku kakinya sudah seperti kuku beruang, ya, panjang-panjang semua. Itu buat apa dipelihara seperti itu, ya kan? Itu tempat bersarangnya kuman. Antum lihat ada di YouTube, di zoom orang, ya kan? Kuku yang panjang itu, bagaimana tumpukan kuman di situ, ribuan kuman, bahkan jutaan, ya. Nah, itu selalu dibawa-bawa itu, dipotong kuku kaki, kuku tangan, ya kan, disikat giginya pagi-pagi, ya. Jangan sampai yang tercium adalah bau apa? Bau makanan yang kemarin, ya. Baunya luar biasa. Jangankan manusia, malaikat saja terganggu, ya. Kalau bisa pakai minyak wangi, pakai parfum. Alhamdulillah, kita harus mencerminkan bahwa kita ini adalah muttabi'un li sunnatin Nabi. Orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu tidak hanya berjenggot, tidak hanya pakai celana cingkrang, tapi juga menjaga kebersihan, itu sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kalau kalian capek berdiri itu nggak apa-apa. Syekhul Albani, Al-Albani, beliau berdiri dari jam 8 pagi di perpustakaan sampai jam 11 malam. Alhamdulillah jadi orang alim ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.